Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clara Claudia Herunisa dari Poltekkes Kementerian Kesehatan 2 jurusan Gizi. Selamat pagi teman-teman. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang serangan jantung, yaitu penyakit jantung koroner. Nah, pagi ini tuh saya telah membagikan leaflet kepada teman-teman semua tentang pencegahan dan tindakan dalam penyakit jantung koroner. Nah, dalam pembahasan kali ini tuh terinspirasi bahwa penyakit jantung koroner ini tidak hanya terjadi pada usia tua, bahkan usia remaja pun bisa terkena penyakit jantung koroner dan menyebabkan kematian. Nah, seperti apa sih pembahasan dalam penyakit jantung koroner itu, dan bagaimana tanda dan gejala maupun hal-hal yang diperbolehkan dan tidak dalam untuk mencegah penyakit jantung koroner ini. Mari kita simak penjelasannya berikut ini, teman-teman. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari teman-teman pasti menganggap bahwa gagal jantung itu sama seperti dengan serangan jantung. Padahal menurut medisnya itu kedua penyakit jantung ini sangatlah berbeda. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang gagal jantung. Nah, gagal jantung ini tuh biasanya terjadi ketika jantungnya ini tidak tiba-tiba mengalami malfungsi. Nah, misalnya itu ada pembengkakan di daerah jantung di mana jantung ini tidak dapat memompa darah secara optimal. Nah, untuk yang kedua itu ada serangan jantung. Nah, serangan jantung ini biasanya terjadi ketika aliran darah di dalam pembuluh darahnya itu tersumbat. Nah, jika sumbatannya ini tidak dapat terbuka kembali, maka bagian jantung ini tidak dapat menerima aliran darah yang masuk dan akan mengalami kerusakan dan juga bisa menimbulkan kematian. Nah, pasien ini biasanya akan merasakan nyeri di dada yang hebat, dan nyeri di dada yang hebat ini biasanya merupakan tanda-tanda dari serangan jantung. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat video yang akan saya tampilkan tentang penyakit jantung koroner. Di sini saya akan menampilkan video tentang penyakit jantung koroner. Makanan apa sih yang adik-adik ini biasanya konsumsi dan lebih suka makanan fast food, makanan kaleng, ataupun makanan seperti buah-buahan dan sayuran? Kalian tahu nggak sih kalau salah satu makanan dari dalam video ini bisa menimbulkan penyakit jantung koroner? Mari kita simak dulu ya teman-teman tentang mengenai penyakit jantung koroner ini. Sebelum masuk ke materi apa itu penyakit jantung koroner, saya akan menjelaskan dahulu tentang penyakit kardiovaskular. Jadi penyakit kardiovaskular ini akibat gangguan fungsi jantung dan juga pembuluh darah. Untuk pengertian penyakit jantung koroner ini saya akan jelaskan di dalam leaflet. Jadi penyakit jantung koroner itu ada seperti penyakit kondisi pembuluh darah jantung yang tersumbat oleh timbunan lemak sehingga aliran darah ke jantungnya itu berkurang. Dan biasanya penyebab utama dari penyakit jantung koronernya itu seperti tersumbatnya pembuluh darah yang mensuplai makanan ke otot jantung, dan juga sumbatan yang berupa plak ataupun timbunan lemak, dan juga bisa terjadi akibat sobekan dinding jantung dan juga bekuan darah. Nah, kemudian selanjutnya kita play lagi. Di slide berikutnya ada fakta mengenai penyakit jantung koroner, yaitu yang penyebab nomor satunya bahwa penyakit jantung koroner itu bisa penyebab kematian nomor satu yang ada di seluruh dunia. Kemudian yang selanjutnya di dunia itu setiap 3 detik meninggal karena penyakit jantung koroner dan juga stroke. Terus yang ketiga, 1 dari 10 orang Indonesia itu meninggal karena penyakit jantung koroner ini. Lalu fakta yang keempat itu ada kurang lebih 7,4 triliun biaya kesehatan itu dihabiskan setiap tahunnya untuk penyakit jantung koroner ini. Dibandingkan penyakit-penyakit lain, penyakit jantung koroner ini lebih boros terhadap pembiayaan BPJS. Kemudian kita play lagi. Selanjutnya kemudian yang membuat penasaran teman-teman nih, pasti
ada tanda dan gejala dari penyakit jantung koroner ini. Biasanya itu penyakit jantung koroner ini mengalami keluhan rasa tidak nyaman di daerah dada dan berlangsung selama 20 menit saat istirahat maupun beraktivitas, yang disertai dengan gejala keringat dingin ataupun timbul rasa lemah dan pusing. Lalu biasanya juga ada jantung berdebar seperti tertekan sesuatu, dan biasanya diiringi dengan pasien yang susah mengalami tidur. Lanjutnya kita play lagi. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada faktor resiko dari beberapa orang yang terkena penyakit jantung koroner. Jadi di dalam leaflet ini saya akan menjelaskan tentang resiko yang tidak dapat diubah dari penyakit jantung koroner. Yang pertama itu ada umur. Umur itu biasanya orang yang lebih tua yang rentan terkena penyakit jantung koroner. Tetapi kalangan muda juga bisa terkena penyakit jantung koroner apabila tidak menjaga pola makan dan juga aktivitas. Lalu selanjutnya ada jenis kelamin. Biasanya jenis kelamin ini yang rentan terkena penyakit jantung koroner itu adalah laki-laki. Karena mengapa demikian? Karena laki-laki itu biasanya pola hidupnya itu tidak sehat karena sering merokok ataupun juga konsumsi alkohol. Lalu yang ketiga, ada faktor keturunan ataupun faktor ras. Untuk di dalam video tersebut itu merupakan faktor risiko yang bisa kita ubah, seperti ada pertama diabetes, merokok, hipertensi, kegemukan atau obesitas, kurang olahraga, dan juga stres. Videonya. Lalu untuk kita yang sehat, bagaimana sih cara untuk mencegah penyakit jantung koroner ini? Kita bisa singkat dengan kata cerdik, yaitu C-nya untuk cek kesehatan secara rutin, E-nya itu adalah jangan asap rokok, untuk huruf R-nya itu ada rajin beraktivitas fisik, ada diet, D-nya untuk diet gizi seimbang, huruf I-nya itu untuk istirahat yang cukup, dan K-nya itu kita harus mengelola stres. Untuk pembahasan masing-masing dari cerdik tadi, kita akan play dulu video selanjutnya. Jadi untuk yang pertama itu ada jangan merokok, karena merokok itu bisa memberikan tubuh kita tuh stres oksidatif yang bisa meningkatkan perkembangan plak lemak di dalam pembuluh jantung koroner. Nah, seharusnya pemerintah itu juga memberlakukan kawasan tanpa rokok untuk menghindari para perokok pasif yang terkontaminasi dari para perokok aktif. Kita lanjut yang kedua. Lalu selanjutnya itu ada pola makan yang sehat, seperti tinggi buah dan sayur, makanan yang sumber dari protein yaitu berupa ikan, dan juga makanan rendah garam, lemak jenuh, dan sebaiknya kita olah makanan itu dengan cara direbus, dikukus ataupun dipanggang. Dan jika kita terkena penyakit jantung itu lebih baik kita batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Kita lanjut yang ketiga. Lalu selanjutnya itu ada jaga berat badan ideal. Untuk menghitung berat badan ideal kita tuh bisa menggunakan rumus BBI, yaitu tinggi badan kita dikurang 100 dikali 90%. Dengan menurunkan beberapa kilogram berat badan kita itu bisa menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung, diabetes, dan juga kolesterol yang buruk. Kita lanjut.
selanjutnya kita harus tetap tetap beraktivitas, yaitu seperti olahraga yang dapat menjaga berat badan agar tetap berat badan kita tuh menjadi ideal, dan untuk menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan juga stroke. Biasanya itu untuk beraktivitas lebih baik kita beraktivitas 30 menit selama 5 hari, seperti olahraga yang disukai, yaitu bermain bulu tangkis ataupun berjalan di sekeliling rumah. Lalu selanjutnya ada batasi alkohol, yaitu dengan mengonsumsi alkohol yang berlebih itu juga dapat meningkatkan risiko peningkatan tekanan darah tinggi, yang juga bisa menimbulkan penyakit jantung. Selanjutnya kita lebih baik menghindari stres, karena stres ini bisa berhubungan dengan sistem imun dan juga terjadinya penyakit. Nah, untuk mengurangi stres ini kita bisa menyeimbangkan antara waktu bekerja, istirahat, dan juga berolahraga. Nah, selanjutnya kita mengkonsultasikan ke dokter. Biasanya dengan sering melakukan konsultasi dan pemeriksaan itu, maka dapat mencegah penyakit jantung koroner ini pada tahap dininya. Nah, untuk konsultasi ke dokternya ini sebelum minimal itu 1 kali dalam setahun. Jika kita sudah menderita penyakit jantung itu, maka lebih baik 1 kali dalam sebulan. Oke, kita lanjut videonya. Selanjutnya ada apa aja sih makanan yang boleh dianjurkan dan tidak dianjurkan oleh penyakit jantung koroner. Jadi yang pertama itu kita harus mengkonsumsi sayur-sayuran. Contohnya itu dalam video ada bayam, brokoli, kol, dan juga wortel. Yang kedua itu buah-buahan seperti apel, pisang, dan anggur. Yang ketiga ada kacang-kacangan seperti oatmeal dan roti gandum. Dan juga kita harus memenuhi protein hewani dan juga nabati seperti salmon, tuna, dan telur. Kita lanjut. Nah, untuk makanan yang dihindarinya itu di sini seperti ada pertama itu makanan kaleng, makanan junk food, daging yang banyak lemaknya, dan juga batasi konsumsi alkohol. Nah, cukup sekian dari penjelasan yang saya berikan tentang penyakit jantung koroner. Nah, saya akan buka sesi tanya jawab. Berikut pertanyaan yang telah saya kumpulkan dari beberapa audiens. Saya Siti Ramawati, umur 17 tahun, saya tinggal di Jakarta Timur. Saya ingin bertanya tips agar bisa terhindar dari penyakit serangan jantung dan bagi mereka yang tidak memiliki riwayat penyakit seperti sindrom metabolisme. Jawab pertanyaan dari Citra, bagaimana tipsnya agar tidak terkena serangan jantung padahal kita itu tidak memiliki riwayat penyakit metabolisme. Biasanya tuh kita usahakan untuk mengobati dan mengontrol ke dokter agar penyakit tidak berkembang menjadi parah, dan sangat diperlukan juga untuk melakukan pemeriksaan awal karena biasanya itu tidak ada tanda-tanda yang spesifik. Nah, biasanya yang spesifik untuk gejala awal, dan jika menunggu gejala barunya maka akan lebih sukar diobati dan juga bisa beresiko terjadinya komplikasi. Sekian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat mengenai penyakit jantung koroner dan semoga bisa menambah wawasan ilmu teman-teman semua mengenai penyakit jantung koroner. Ingatlah, jagalah masa mudamu untuk masa tuamu. Penyakit jantung koroner ini harus dihindari dan juga dicegah. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.